وعلى آل سيدنا محمد. يا Siti Khadijah, ya Ummana 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 Siti Khadijah, Ummul Mukminin itu gelarnya. Siti Khadijah kepada Nabi taat berbakti, tiada pernah sakiti Nabi, selalu tersenyum di depan Nabi, ucapannya manis kepada Nabi. Ya Ummana, ya Ummana Siti Khadijah, ya Ummana Siti Khadijah, ya Ummana Siti Khadijah, wanita suci pujaan Nabi, ikhlas membantu dakwah Islami, memakan anggur dari surgawi, mendapat salam Rabbul Izzati. Ya Ummana Siti Khadijah, Siti Khadijah, ya Ummana Nabi sayangkan Siti Khadijah, Nabi cintakan Siti Khadijah, Nabi banggakan Siti Khadijah, Nabi muliakan Siti Khadijah. Ya Ummana Siti Khadijah, ya Ummana Siti Khadijah, ya Ummana
Ya Rasulullah, pandanglah kami berkat ummina Siti Khadijah. Ya Rasulullah, cintai kami berkat cinta Siti Khadijah. Ya Rasulullah, syafaati kami berkat ummina Siti Khadijah. Ya Rasulullah, ridhai kami bisa berkumpul Siti Khadijah. Ya ummana Siti Khadijah, ya ummana Siti Khadijah, ya ummana Siti Khadijah, ya ummana. Ya wahibal ataya اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا أم للبتول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنة عالية. يا واهب العطايا قايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا بأشرف البرايا شرف البرايا وأمنا خديجة. بشراك بالأمين فأنت بالأماني طولك الأماني دنيا وأخروية. قد بدت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم بغربة باهية. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. يا واهب العطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi razaqal umra ala ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man ruhu mihrabul arwah wal malaikati wal qaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannati ibadillahil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, diiringi hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat panjang umur, nikmat sihat wal afiat, serta nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-14 daripada bulan Safar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan acara pembacaan manaqib ummahatul mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan sebab kita sering mengingat-ingat daripada kebaikan beliau, sering kita mendengarkan pembacaan manaqib beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya serta ridhonya kepada kita sabarataan. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, baik itu hajat urusan dunia, lebih-lebih hajat daripada urusan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat oleh Allah, baik itu zahir maupun penyakit batin. Wabil khusus saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, itu saudara Bapak Abdul Qadir, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Sidin, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada beliau di dalam menerima ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Seri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Seri Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin amin ya rabbal alamin. Junjungan kita Seri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ujar Rasulullah, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nari. Meminandui atau mengenal keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti melepaskan diri daripada api neraka.
Jadi kita meminandui keluarga Nabi Muhammad, meminandui segala istri beliau, meminandui segala anak cucu beliau. Itu ujar Nabi melepaskan diri daripada api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad, jawazun ala sirati, adalah surat jalan untuk melewati atau melalui jembatan siratal mustaqim, supaya kita mudah dan selamat melewatinya. Di antaranya adalah syaratnya, selain daripada ibadah sembahyang 5 waktu dan menuntut ilmu, adalah kita wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mencintai, menyayangi mereka, memuliakan mereka, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan akan memberikan keridhaannya kepada kita, sehingga kita memperoleh kemudahan. Nanti pada hari kiamat Allah mudahkan lewat di atas jembatan siratal mustaqim. Wal walayatu li ali Muhammadin amanu minal adabi, dan mendukung kedudukan keluarga Nabi Muhammad, artinya setuju bahwasanya keluarga Nabi Muhammad itu ditinggikan oleh Allah, lalu kita menyetujui mendukung kedudukan keluarga Nabi Muhammad yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanun minal adabi, berarti aman daripada azab atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan barakat kita baku kumpulan setiap bulan mengadakan acara seperti ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan bala dan musibah yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang menimpa kita maupun penyakit yang menimpa tanam-tanaman. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, ujar Nabi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku atau memusuhi para wali-waliku ya Tuhan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau kekasihku, memusuhi para nabi, para sahabat, para alim ulama, memusuhi para habaib, para syarifah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku menyatakan perang kepada orang yang memusuhi kekasihku. Ujar Allah taala, hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memusuhi daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan adalah keistimewaan radhiyallahu taala anha itu awal-awal orang yang memeluk agama Islam di kalangan wanita atau di kalangan perempuan. Maka dengan sebab iman Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra, Allah meringankan segala beban yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan Ummina Khadijah al-Kubra mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat
atau berkhadam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menolong dan membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan Ummina Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha, keturunan beliau terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Keturunan beliau terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau Ummina Khadijah diberi gelar Sayyidatut Thahirah karena sidin kada pernah umpat menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bubuhan kafir Quraisy. Ummina Khadijah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan zuriat beliau. Dan masyhur beliau dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datu beliau yang bernama Sayyidina Qusay. Seperti yang tersebut di bawah ini, Sayyidah Khadijah al-Kubra, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi bertemu pada tuan yang bernama Qusay. Dan adalah keistimewaan Ummina Khadijah al-Kubra termasuk daripada ahlul darah, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah al-Kubra, ya Ummana Khadijah al-Kubra, wahai ibu kami Khadijah al-Kubra, dipanggil 3 kali, maka hadirlah beliau. Nah, jadi kita sambil mengiau sidin, lalu kita mengirim Fatihah kepada Ummina Khadijah al-Kubra. Insya Allah dengan berkat kelebihan karamat Ummina Khadijah al-Kubra, Allah anugerahkan kemudahan kepada kita. Dan adalah keistimewaan Ummina Khadijah al-Kubra, dianugerahi ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan Ummina Khadijah al-Kubra, orang yang sangat kaya raya atau orang yang sangat sugih, sehingga 2/3 kekayaan kota Makkah itu adalah milik daripada Ummina Khadijah. Di samping beliau kaya raya dan pemurah, artinya ketujuh bersedekah, ketujuh membantu, dan banyak harta, dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua harta beliau diserahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dakwah agama Islam. Jadi kekayaan Ummina Khadijah itu pian sangatlah berberkat. Karena apa? Karena segala usaha beliau hasilnya itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang meneruskan perjuangan Nabi ini, mudah-mudahan dapat menggembirakan hati Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diakui oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dengan sebab mencintai keluarga Nabi Muhammad nanti dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita ini matinya kada beriman, naudzubillah summa naudzubillah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ujar Allah taala berfirman yang artinya wallahu alam,
sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang ingkar, yaitu mereka-mereka yang kada percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendustakan dengan adanya Allah dan hari kiamat dan sebagainya, dan mereka mati dalam kekafiran. Wa matu wa hum kufarun, dan mereka mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, mati dalam keadaan kada percaya dengan Allah, kada percaya dengan Rasulullah. Ulaika alaihim laknatullahi, atas mereka laknat Allah. Jadi orang kafir nang matinya itu kada beriman, mereka itu dilaknat oleh Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, dan para malaikat dan seluruh manusia itu melaknat orang nang mati kada beriman. Naudzubillah summa naudzubillah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu, mereka orang-orang kafir itu kekal di dalamnya, tidak akan diringankan siksa atas mereka, sedikit pun tidak ada keringanan adab bagi orang-orang kafir. Walahum yanzurun, dan mereka tidak ditangguhkan langsung diadab oleh Allah Ta'ala, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di dalam kubur sampai hari kiamat kada beampihan diadab oleh Allah karena mereka mati dalam kekafiran. Nah, ini yang kita takutanakan, mudah-mudahan kita ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang perlu kita jaga supaya syahadat kita ini jangan binasa, karena ada yang bisa membinasakan syahadat kita. Syahadat kita ini bisa hilang, bisa dicabut oleh Allah apabila kita mengetal tagawi nang 4 perkara. Pertama, yang bisa membinasakan syahadat. Maksud daripada binasa syahadat, akhir umur kita kada beriman, mati dalam keadaan su'ul khatimah, ujung-ujungnya mati kafir. Ini nang berbahaya pian. Inang kita jaga supaya kita ini jangan mati kafir. Pertama yang bisa membinasakan syahadat kita itu mendoakan Allah Ta'ala, menganggap ada selain daripada Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Contoh misalnya kita menganggap ada nang lain selain Allah nang dapat menolong kita. Di dalam hakikat kalau pada syariat itu kada masalah. Contoh misalnya pada syariat kita mau ulur jukung sorangan, jukung panjang 7 ada kawas sorangan, lalu kita mengiau beberapa orang, abahnya Udin, abahnya Hakim, abahnya Aisyah, abahnya Zainab, ulun kawakan minta tolong lawan pian manggani ulun maulur jukung. Itu minta tolong pada majas, pada hakikatnya kita minta tolong kepada Allah, tapi pada syariatnya kita minta tolong kepada makhluk-makhluk Allah, tapi hakikat batin kita jadi kita minta tolong lawan mereka itu adalah rahmat Allah Ta'ala juga. Jadi nang menolongi nama ulur jokong itu bukan sidin-sidin tadi, hakikatnya Allah Ta'ala juga nang memudahkan maulur jokong tadi. Nah, itu kada sirik kita mendoakan Allah Ta'ala, menganggap Tuhan ba'anak, seperti perkataan bubuhan Yahudi, wa qalatil yahudu uzairun ibnullah, ujar bubuhan Yahudi berkata Uzair itu Nabi Uzair anak Allah Ta'ala dipadahkannya. Uzair jadinya anak Allah, pada itu Nabi. Uzair itu Nabi. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara al-masih ibnu Maryam, dan berkata orang Nasrani, orang Kristen, Al-Masih itu anak Allah jadinya. Nah, ini syirik juga ya. Syirik juga, mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah.
Dzalika qauluhum bi afwahim, itulah perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablu, mereka meniru-niru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Qatalahumullahu, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling, maksudnya sampai berpaling daripada jalan Allah Ta'ala. Padahal Nabi Musa, beliau mengajarkan ilmu tauhid, tapi malah umat beliau menganggap Nabi Ujair itu anak Allah, dan Nabi Isa mengajarkan tauhid, tetapi umat beliau menyimpang memadahkan Nabi Isa itu anak Allah. Maha suci Allah daripada diperanakan. Ya kalau ujar lagu mirama, katakan ding 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 ding, Tuhan itu satu. Ding ding, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Ding 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 ding, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu lagunya. Lagu Rumah itu ilmu tauhid, cuma maknanya tiada Tuhan selain Allah dihalusi oleh ulama. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, atau tidak ada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah, atau tidak ada yang dimaksud dengan sebenarnya melainkan Allah. Bila kita mendoakan Allah, rusak syahadat kita. Biar sembahyang, biar puasa, biar berzakat, tapi syirik lawan Allah, hancur syahadat kita. Nang kedua, binasa syahadat kita. Nang kedua, sak ragu-ragu di dalam hati. Bujur kada membaca manakibnya dapat fadilah, bujur kada membaca manakibnya dapat rahmat. Meragukan di dalam hati, ada kada pahala, bujur kada ada pahala, itu ragu-ragu. Bila kita ragu-ragu di dalam hati kita, iktikad di batin kita dengan adanya Allah, dengan adanya janji Allah masalah pahala dan adab Allah, kita kada yakin, maka binasa syahadat kita. Wajib kita taubat kepada Allah dan mengulangi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keyakinan yang sempurna terhadap Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, binasa syahadat, rusak syahadat, menyangkal hatinya, kecewa hatinya, atau tidak ridho dengan ketentuan Allah, menyesal dijadikan Allah Ta'ala lalakian, menyesal hatinya dijadikan Allah bebinian. Ya Allah, kenapa pian menjadikan ulun lalakian, caka samalam pian menjadikan ulun bebinian bang. Ya Allah, itu kan menyangkal nih. Ya Allah, kenapa pian nih menciptakan ulun kada bungas, si anu tuh kenapa bungas, menyangkal dalam hati. Padahal Allah menciptakan kita tuh kada bungas, ada hikmahnya. Menciptakan orang bungas ada hikmahnya. Pernah suatu hari perampok naik ke tempat rumah orang sugih. Orang sugih ini bisi anak betalo, nang berdua bungas, nang saikong kada bungas. Orang sugih bisi anak betalo bebinian. Lalu naik perampok. Perampok tadi naik. Perampok tadi mengambil harta dan sebagainya. Talihat perampok tadi bebinan bungas, maka nang bebinan bungas nang berdua tadi perkosanya. Tatinggal nang saikong rupanya kada bungas. Orangnya hirang kada bungas, pulang ujian perampok. Kok kada beliur, mana hirang rupanya, mana kada bungas. Nah, berkat kada bungas tadi selamatnya daripada pemerkosaan oleh perampok. Jadi ada hikmahnya juga. Gara-gara kada bungas, perampok kada beliur. Nang bungas tadi lo ditotoinya oleh perampok, diperkosanya oleh perampok, hartanya diambilnya, orangnya diperkosanya. Nah, nang kada bungas tadi timbul menyesal. Ya Allah, kenapa pian menjadikan ulun kada bungas, cakanya dijadikan pang bungas kayak sidin, nang kayak artis tuh. Nah, itu ngarannya menyangkal di dalam hatinya, kada ridho dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa pian menjadikan ulun bebinian, caka dijadikan ulun lelakian, nang kayak kaum nang guru uswa ilmi itu. Nah, modelnya tuh
menyesal sidin duka cita. Nah ini pun binasa sahadat, rusak sahadatnya, wajib taubat kepada Allah. Atau menyesal sakit hati dijadikan Allah Ta'ala kada sugih, tiap hari tiap malam apa sangka di dalam hati kepada Allah, kenapa ya Allah pian menjadikan ulun miskin. Sidin tuh pina santai, tapi santai ya usaha sugih sidin, mana rupa bungas mana sugih keturunan orang nang bangsawan pulang. Ulun ya Allah mana miskin mana berpenyakitan ya Allah. Nah mudinya tuh sakit hati lawan Tuhan, kada ridho dengan ketentuan Allah. Padahal Allah menjadikan nang si miskin tadi pian kada hulu 500 tahun kena pada orang sugih masuk surga. Allah memandang penyakit di batang tubuh kita, Allah hendak memberikan kebaikan lawan kita, mengangkat dosa kita dan mengangkat derajat kita dalam surga diandaki sidin penyakit. Jadi beruntunglah orang nang di batang tubuhnya diandaki Tuhan musibah berupa ujian berupa penyakit, dan rugilah orang nang kada pernah suah garing di alam dunia ini. Itu orang nang rugi kada suah garing, malaria panas dingin kada suah, betukan kada suah, itu orang rugi. Bila mau betukan garing, sak betukan garing, itu orang beruntung bian. Itu tanda disayangi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang tuh bila banyak berpenyakitan, sabarnya hidup di dunia, menerima ketentuan Allah. Bila sidin masuk surga, surganya kelampian kelas VIP. Jangan kita tuh hotelnya harat daripada orang nang kada berpenyakitan. Jadi kita nang orang nang kada berpenyakitan ini kita masuk surga, melihat orang nang berpenyakitan banyak masuk surganya harat. Jaka tahu aja semalam apa hidup di dunia, sayat-sayat batang tubuh kone. Nah, kenapa? Karena surganya orang nang rancak panggeringan itu lebih hebat daripada surganya orang nang kada tapi panggeringan. Cuma pian kada boleh berdoa, ya Allah geringkan ulun ya Allah. Jangan, itu kada boleh. Kalau pian berdoa kita pulihkan nih berdoa, ya Allah geringkan. Jangan, kada boleh kita berdoa minta geringakan. Kita disuruh Nabi meminta supaya doa as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan meminta digeringakan pian. Nang keempat, nang maulah rusak sahadat kita, tidak diisbatakan zat Allah Ta'ala, tidak ditetapkan di dalam hatinya bahwa yang ada dengan sebenarnya dengan sabujur-bujurnya hanya Allah Ta'ala. Etikat yang sebenarnya adalah mengisbatkan adanya Allah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Nah maksudnya bila kita kada mengisbatkan tuh kayak ini, kita misalnya dalam keadaan berwudu, nah mulai berniat itu nah kada diisbatakan di dalam hati kita, jadi kawa berniat dalam berwudu rahmat pian ya Allah, jadi kawa membasuh muka dengan rahmat pian atau dengan pertolongan pian atau dengan anugerah pian, kada diisbatakan dalam hati kita nih beribadah nih, semata-mata merasa kekuatan kita. Kada dipulikakan bahwasanya aku ini kawa berwudu, kawa sembahyang, kawa apa tulak ke majlis ilmu, kada diisbatakan dalam hatinya ini bahwasanya ini dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, tidak ada ditetapkan dalam hatinya, nang ada dengan sebenarnya dengan sabujur-bujurnya hanya Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya kada bertauhid kita lawan Tuhan. Kalau ilmu tasawuf tuh kada ada adabnya dengan Allah Ta'ala, merasa hanya diri kita aja nang kawa. Nah, itu maksudnya. Nah itu maka rusaklah sahadat kita. Wajib kita taubat kepada Allah dan mengulangi mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan sampian kami menyembah dan akan sampian ya Allah kami minta pertolongan. Akan sampian kami menyembah, artinya dengan Allah kita kau menyembah, dengan Allah kita kau berniat, dengan Allah kita kau berwudu, dengan Allah kita kau sembahyang, dengan Allah kita kau menuntut ilmu. Wa iyyaka nasta'in, dan dengan pian dua kami meminta tolong. Nang kita hendak minta tolong ke Allah Ta'ala juga, jahirnya kita mengangkat tangan,
Johirnya kita membaca doa, tapi pada pandangan hakikat itu semuanya minallah, billah, ilallah, daripada Allah, dengan Allah, minallah, ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan sebab kita membaca manaqib wali Allah subhanahu wa ta'ala, khususan manaqib Ummina Khadijah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan rahmat yang banyak kepada kita sabarataan, dan mudah-mudahan usaha kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluarga kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kampung halaman kita mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan daerah kita beri tuqwala, dan juga daerah kita, negara kita Republik Indonesia dijauhkan daripada berbagai macam musibah dan perpecahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.